Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salfa Rahmah, NPM 21150275 dari Prodi Ekonomi Syariah Lokal 1A semester 3 dari kelompok 1 Sejarah Peradaban Islam. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas final tes mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Ibu Yulida Mardini, SHI, MH. Di video ini saya akan menjelaskan secara singkat resum dari video yang telah saya tonton sebelumnya yang berjudul Perang Salib. Baiklah, langsung saja. Pada awal abad ke-12, pasukan salib Eropa telah berhasil menduduki Yerusalem dan sebagian besar wilayah Syam Muslim. Mereka ingin membangun kerajaan pasukan salib dengan mengorbankan orang-orang Muslim di setiap sudut, di mana pasukan salib berada. Keberhasilan awal pasukan salib memancing serangan balik yang kuat atas invasi barat itu. Di awal-awal serangan balik muslimin belum terlalu kuat, namun inilah saatnya untuk mereka bangkit. Kebangkitan ini adalah dari rakyat, bukan dari penguasa. Revival atau Masa Kebangkitan. 14 Juli 1099, pasukan Perang Salib I telah menguasai kota suci Yerusalem dari Muslim. Masuknya mereka ke kota dengan cara yang mengerikan, mulai dari melakukan pembantaian keji, mereka membunuh orang-orang di jalan, di rumah-rumah, dan di lorong-lorong. Sumber Arab menyebutkan sekitar 100.000 orang yang dibantai, dan pembantaian berlangsung selama 10 hari. Masjidil Aqsa di Yerusalem, tempat suci ketiga umat Islam, sekarang berada di tangan penjajah pasukan salib. Ketika pasukan salib menyerang dan menghancurkan Masjidil Aqsa, beberapa orang yang berada di sana bisa menyelamatkan Quran, Mushaf Khalifah Utsman. Mereka membawanya ke Damaskus, yang dimana merupakan rumah ulama besar Zainuddin Al-Harawi, yang dianggap sebagai ulama besar kaum muslimin. Al-Harawi menghentikan pengajiannya dan menyambut pengungsi yang membawa mushaf suci Al-Quran. Ia meninggalkan Damaskus dan menuju Baghdad, ibu kota Khalifahan Abbasiyah, untuk menemui Khalifah. Namun beliau tidak diizinkan untuk menemui Khalifah. Maka ia memutuskan untuk merekayasa pertemuan dengan cara membatalkan puasanya di siang bulan suci Ramadan. Al-Harawi ditahan dan dihadapkan pada Khalifah Al-Mustazir. Di sisi lain, pasukan salib membangun sebuah sistem dari tanah yang mereka telah kuasai. Salah satu misi pertama dari pendirian koloni ini adalah mengusir Muslim, Kristen Timur, dan Yahudi. Mereka mulai mendirikan pondasi pendudukan pasukan salib di tanah yang dikuasai. Yang paling populer adalah di Al-Birah, Bait Jibrin, dan Ramla. Dimanapun daerah yang memiliki air, maka pasukan salib akan masuk ke sana. Dalam satu dekade, sebagian besar wilayah pantai-pantai Syam jatuh ke tangan pasukan salib. Salah satu ciri penguasaan pasukan salib adalah selama bertahun-tahun kehadiran mereka hanya terbatas pada daerah pantai. Daerah pantai bagi pasukan salib merupakan daerah penting dan strategis, baik untuk memasok persediaan atau membawa peziarah ke pelabuhan. Jadi, dengan mengamankan daerah pantai menjadi bagian penting dari taktik pasukan salib. Aleppo sepertinya senang jika diserang pasukan salib. Penguasa Aleppo, Radwan penakut dan lemah, ia mendukung pasukan salib. Bahkan ia menempatkan sebuah salib di atas Masjid Aleppo. Hal ini memancing kemarahan rakyat Aleppo, hakim, ulama, dan tokoh-tokoh penting. Aleppo bergejolak atas penguasanya yang khianat, dan Ibnu Al-Khassab memimpin pendemo untuk mencopot salib dari puncak masjid raya kota. Kali ini pergolakan tidak bisa dibendung lagi dan masyarakat muslim memaksa khalifah yang lemah itu untuk ambil tindakan. Khalifah Abbasiyah Al-Mustazir yang dipermalukan meminta bantuan ke Sultan Seljuk. Sultan kemudian memerintahkan Gubernur Musul, Maudud, untuk menyiapkan pasukan untuk mengakhiri pengepungan pasukan salib di Aleppo. Pasukan Maudud tidak diperbolehkan memasuki Aleppo, tapi peluang lain untuk menghajar pasukan salib muncul dengan adanya panggilan minta bantuan dari Toghtekin, Gubernur Damaskus. Di saat yang sama, Toghtekin diserang oleh kerajaan Yerusalem. Pasukan Maudud datang dan melawan serangan itu. 28 Juni 1113, Maudud bertemu Raja Baldwin dekat Tiberias dalam pertempuran As-Sanabra, di mana saat itu Muslim berhasil mengalahkan pasukan salib. September 1113, Maudud meninggalkan kemahnya untuk pergi salat Jumat dengan Toghtekin. Pembunuh dari sekte rahasia Syiah dikenal dengan nama Al-Batiniyah menunggunya dan ia membunuh Maudud dalam keadaan sedang berpuasa. Pembunuhan Maudud merupakan sebuah pengkhianatan oleh anggota Batiniyah. Pengikut Al-Batiniyah merupakan ancaman yang serius terhadap Islam, sebagaimana pasukan salib. Ketika muslimin membulatkan tekad untuk memerangi pasukan salib, mereka ditusuk dari belakang oleh Al-Batiniyah.
Tahun 1127, Imaduddin Zengi menjadi gubernur Mosul, Irak Utara. Gubernur sebelumnya, Maudud, telah berdiri di hadapan pasukan salib melawan ekspansi mereka di timur, tapi Maudud dibunuh pada tahun 1113. Imaduddin Zengi merupakan komandan militer yang tegas dan keras. Ia menargetkan untuk menyapu bersih pasukan salib. Tahun 1128, setelah menduduki posisi sebagai gubernur Mosul, Imaduddin Zengi menggerakkan pasukannya menuju Aleppo. Ia mengambil alih gerbang besar menuju keseluruhan wilayah Syam dan menuju Mesopotamia. Itu akan menahan jalur perdagangan antara mereka dan menciptakan penghalang bagi pasukan salib untuk menyerang dunia Islam. Imaduddin mencoba untuk menguasai Damaskus, namun gagal. Damaskus bukanlah hal mudah karena ia memiliki kesepakatan dengan kerajaan Yerusalem dalam kesepakatan berbagi sumber air dan perlindungan arus perdagangan. Damaskus tidak ikut dalam misi Persatuan Muslim. Damaskus tetap terlindungi oleh perjanjiannya dengan kerajaan Yerusalem. Imaduddin Zengi mulai merencanakan penyerangan di wilayah Edessa, karena itu akan membuatnya terisolasi di utara dan mengirimkan bantuan ke sana akan sulit. Ia melancarkan serangannya pada 25 Desember, ketika beberapa jam sebelum pagi Natal. Desember 1144, Edessa merupakan wilayah pertama pasukan salib di regional ini, dan merupakan yang pertama pula direbut oleh Muslimin, yang dipimpin Zengi. Ini merupakan kekalahan besar pertama bagi pasukan salib, dan menunjukkan bahwa mereka memang bisa terus dikalahkan dan kebangkitan Muslim akan mendapatkan momen. Tahun 1144 merupakan titik balik dari gerakan jihad muslimin, di mana Imaduddin Zengi menjadi pahlawan yang telah populer karena telah mewujudkan mimpi kaum muslimin yang lama tertunda, dan juga sebagai kunci dalam merebut kembali Masjidil Aqsa. Kemenangan Imaduddin di Edessa menaikkan semangat muslim dan antusiasme untuk berjuang. Namun 2 tahun kemudian, Imaduddin Zengi dibunuh oleh budaknya. Misinya kemudian diteruskan oleh anaknya, Nuruddin. Namun Nuruddin memiliki karakter yang sangat berbeda. Seorang pria yang sangat ingin dicintai oleh rakyatnya dan memiliki keimanan yang sangat dalam. Ketika Zengi menguasai Edessa tahun 1144, itulah pertama kali Muslim bersatu melawan pasukan salib yang datang ke Yerusalem, dan juga pertama kalinya wilayah pasukan salib dikuasai sejak Perang Salib I. Paus Urban telah melancarkan Perang Salib I. Sekarang Paus Eugene mengikuti jejaknya dengan mengadakan konsili Dewan Agama bersama kerajaan-kerajaan di sepanjang Eropa yang akan menjadikan Perang Salib II. Perang Salib II akan dipimpin oleh Louis VIII Prancis dan Konrad III Jerman pada musim panas 1147. Pasukan salib bertolak menuju Tanah Suci. Juli 1148, pasukan salib II tiba di Yerusalem dan mengepung Damaskus. Mereka yang baru datang dari Eropa mengira Kristen penetap dari perang sebelumnya adalah mata-mata kaum muslim. Mereka adalah pasukan yang tidak memiliki tujuan yang jelas, oleh sebab itu mereka gagal dengan sangat menyedihkan. Pasukan yang datang dari Eropa Barat kabur begitu saja, dan itu merupakan pukulan moral bagi pasukan salib di Barat. Kegagalan fatal di Perang Salib II bukan berarti sebagai bencana terakhir yang akan menimpa Kristen. April 1154, 6 tahun kemudian, akhirnya Damaskus menginginkan dengan tangan terbuka untuk dikuasai Nuruddin Mahmud. Disinilah kebangkitan Islam sebenarnya lahir. Februari 1163, sekarang kerajaan Yerusalem dikendalikan oleh Raja Amalrik. Terdapat persaingan antara Perang Salib dan Nuruddin untuk mengambil alih Mesir. Mesir adalah hadiah yang harus dimenangkan. Situasi politik di sana juga sedang memprihatinkan, dikarenakan posisi Perdana Menteri dan penguasa sebenarnya terus berpindah tangan. Sekarang ada 2 orang yang bertarung atas posisi itu, Shawar dan Dorkham. Shawar menghadap ke Nuruddin untuk membantu melawan saingannya. Di sisi lain, Dorkham meminta pertolongan kepada Amalrik, Raja Yerusalem. Nuruddin mengirim pasukannya menuju Mesir di bawah komando seorang anak buahnya yang bernama Sirku. Ia membawa bersamanya anak muda polos yang akan mengukir namanya dalam sejarah Perang Salib, yakni Salahuddin, dikenal dengan ibarat sebagai Saladin. Ia adalah anak muda yang menemani pamannya, yakni Sirku. Pertempuran akan berlangsung selama 5 tahun, sampai akhirnya Sirku berhasil mengusir pasukan salib dari lembah Sungai Nil. Konflik antara Nuruddin dan Raja Pasukan Salib, Amalrik, diakhiri dengan ditunjuknya Sirku menjadi Perdana Menteri dari Khalifah terakhir Fatimiyah. Posisi ini kemudian diteruskan ke Salahuddin Al-Ayyubi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terjadi kekurangan maupun kesalahan kata pada saat penyampaian. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya yakni Muhammad Rizal yang akan mempresentasikan resume dari video Sultan Muhammad Al-Fatih.